Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Timur, hidup seorang lelaki yang namanya tak asing lagi bagi masyarakat. Ia dikenal sebagai Wali Paidi. Tubuhnya tak begitu tinggi, wajahnya sederhana, namun sorot matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Setiap orang yang bertemu dengannya selalu merasa seolah sedang berhadapan dengan samudra luas tenang di permukaan, namun menyimpan kedalaman yang tak terukur. Keseharian Wali Paidi tak jauh berbeda dari penduduk desa lainnya. Ia sering terlihat duduk di warung kopi sederhana, menikmati rokok lintingannya, sambil bercakap santai dengan para petani atau nelayan yang singgah. Tidak ada yang menyangka, di balik kesederhanaan itu, tersimpan kesaktian yang membuat para makhluk gaib sekalipun gentar mendengar namanya. Cerita tentang dirinya tersebar dari mulut ke mulut. Konon, beberapa kali desa itu diganggu oleh makhluk halus penunggu hutan. Namun setiap kali mereka muncul, Wali Paidi hanya tersenyum, menyalakan rokoknya, lalu mengucap doa singkat. Ajaibnya, makhluk-makhluk itu menghilang begitu saja seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menundukkan mereka. Namun bagi Wali Paidi, ia tak pernah merasa hebat. Baginya, semua itu hanyalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Ia tidak pernah ingin dipuji, apalagi diagungkan. Kesaktian itu bukan untuk gagah-gagahan, begitu katanya suatu kali pada seorang pemuda desa. Kesaktian itu amanah. Kalau disalahgunakan, bisa jadi malapetaka. Meski demikian, kabar tentang dirinya menyebar semakin luas. Tidak hanya manusia yang mendengarnya. Di alam gaib, nama Wali Paidi mulai disebut-sebut sebagai manusia yang berbeda. Kabar itu sampai ke telinga para ratu siluman yang berkuasa di gunung-gunung dan lautan. Salah satunya adalah Ratu Gunung Arjuno. Ratu itu dikenal cantik jelita, namun angkuh. Wajahnya bagaikan rembulan yang bersinar di malam purnama. Tubuhnya anggun dengan pakaian kebesaran kerajaan gaib. Ia dihormati oleh ribuan pengikut siluman mulai dari harimau jati-jadian hingga prajurit gaib berbaju besi. Namun, di balik keagungannya, ada rasa penasaran yang tak bisa ia abaikan. Siapa sebenarnya manusia bernama Wali Paidi itu? Tanya sang ratu pada para pengawalnya. Mengapa semua kerajaan siluman mulai membicarakan dirinya? Tak ada satupun yang berani menjawab secara gamblang. Mereka hanya tahu satu hal. Wali Paidi bukanlah manusia biasa. Ia berbeda. Kesaktiannya tak pernah ditunjukkan dengan pamer, namun ketika diuji, hasilnya selalu mengejutkan. Kabar itu membuat sang ratu gelisah. Ia merasa tahtanya bisa terusik jika ada manusia yang namanya terlalu harum di telinga para siluman. Namun, di sisi lain, ada rasa penasaran, bahkan rasa kagum, meski ia tak mau mengakuinya. Sementara itu, Wali Paidi tetap hidup dengan kesederhanaannya. Ia tidak tahu bahwa dari kejauhan, ada sepasang mata yang terus memperhatikannya, mata seorang ratu yang mulai merencanakan pertemuan. Pertemuan yang kelak akan mengguncang bumi Arjuno, sekaligus menguji seberapa dalam makna kesaktian yang sebenarnya. Malam itu, desa tempat Wali Paidi tinggal tampak begitu sunyi. Bulan menggantung penuh di langit, cahayanya menimpa sawah yang baru saja dipanen. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang bersahutan dari tepi hutan. Namun, di tengah ketenangan itu, ada sesuatu yang tidak biasa. Seekor burung hitam sebesar elang turun dari langit dengan kepakan sayap yang menggetarkan udara. Matanya merah menyala, paruhnya tajam, dan bulu-bulunya seolah berkilau diterpa cahaya bulan. Burung itu bukanlah burung biasa, ia adalah salah satu utusan dari Gunung Arjuno. Burung itu hinggap di pohon besar dekat rumah Wali Paidi. Dengan suara berat, ia bersuara, "Wahai manusia bernama Paidi, Ratu Gunung Arjuno memanggilmu. Ia ingin engkau datang ke kerajaannya malam ini juga." Wali Paidi yang sedang duduk santai di beranda rumah, menyeruput kopi hitamnya, hanya tersenyum kecil. Ia menyalakan rokok lintingan, mengisapnya pelan, lalu berkata tenang, "Kalau memang ratumu ingin aku datang, biarlah aku yang berjalan kaki. Aku tidak suka terburu-buru. Sampaikan padanya, aku akan datang besok." Burung hitam itu terdiam. Ia tidak terbiasa mendengar jawaban seperti itu. Biasanya, siapapun yang menerima undangan Ratu Arjuno akan ketakutan, bahkan menolak. Namun lelaki di depannya begitu santai, seolah undangan itu tak lebih penting daripada kopi yang sedang diminumnya. Dengan berat hati,
Burung itu mengepakkan sayapnya, lalu terbang kembali ke arah gunung, meninggalkan jejak suara angin yang menderu. Keesokan paginya, Wali Paidi benar-benar bersiap untuk pergi. Ia tidak membawa apa-apa selain sebatang rokok linting, sebungkus kecil tembakau, dan sebotol air yang digantung di pinggangnya. Pakaiannya sederhana, sarung lusuh dan kaos putih polos. Namun, siapapun yang melihatnya akan tahu, ada wibawa yang tidak bisa disembunyikan dari caranya berjalan. Penduduk desa mencoba menahan kepergiannya. Paidi, kau yakin mau naik ke Gunung Arjuno? Bukankah itu tempat makhluk halus dan siluman berkumpul? Tanya seorang tetua desa dengan wajah cemas. Wali Paidi hanya tersenyum. Yakin, Mbah, tidak ada tempat di bumi ini yang lebih besar daripada kuasa Allah. Kalau aku takut pada selainnya, buat apa hidup? Jawaban itu membuat orang-orang terdiam. Mereka tidak bisa membantah. Bagaimanapun juga, mereka tahu Wali Paidi bukanlah manusia sembarangan. Perjalanannya menuju Gunung Arjuno penuh dengan keanehan. Begitu memasuki kaki gunung, hutan terasa berbeda. Pepohonan menjulang tinggi dengan daun yang berkilau kehijauan seperti zamrud. Burung-burung berhenti berkicau, seakan memberi ruang pada keheningan yang menakutkan. Dari balik pepohonan, suara-suara anak terdengar, tawa perempuan, geraman binatang, hingga bisikan halus yang berusaha menggoyahkan hati. Namun Wali Paidi tetap berjalan dengan tenang. Sesekali ia berhenti, duduk di batu besar, lalu menyalakan rokoknya. Asap rokok itu mengepul, anehnya mampu mengusir bisikan-bisikan gaib yang berusaha mendekat. Tak lama kemudian, muncullah 3 sosok tinggi besar menghadang jalannya. Tubuh mereka berbulu lebat, wajah menyerupai harimau, gigi tajam berkilat diterpa sinar matahari. Mereka adalah prajurit siluman penjaga Gunung Arjuno. Berhenti, manusia! Salah satunya menggeram. Siapa kau berani masuk ke wilayah kami? Wali Paidi tidak panik. Ia menghela napas, lalu menjawab pelan, namaku Paidi, ratumu yang memanggilku. Kalau kalian tidak percaya, tanyakan sendiri padanya. Para prajurit saling pandang. Nama itu Paidi membuat mereka bergidik. Mereka memang sudah mendengar desas-desus tentang manusia ini. Namun untuk menguji, salah satu dari mereka mengayunkan cakar ke arah Wali Paidi dengan kecepatan kilat. Cakaran itu seharusnya bisa membelah batang pohon, namun sebelum menyentuh tubuh Wali Paidi, gerakan itu berhenti begitu saja. Ternyata jari-jari Wali Paidi sudah mencengkeram pergelangan tangannya. Dengan senyum tipis, ia melepaskannya kembali. Aku tak suka kekerasan. Kalau kalian hanya mau bermain, aku tidak akan melawan. Tapi kalau benar-benar ingin menghalangi, jangan salahkan aku nanti. Prajurit itu mundur dengan wajah pucat. Mereka akhirnya membungkuk, lalu memberi jalan. Semakin naik ke atas, suasana semakin aneh. Awan putih menggumpal, menutupi jalan, seolah gunung itu dipenuhi kabut abadi. Dari balik kabut, terdengar suara gamelan Jawa mengalun pelan. Semakin lama, semakin jelas, hingga menyerupai musik kerajaan. Dan benar saja di puncak gunung, terbentang sebuah kerajaan gaib yang megah. Istana berdinding emas berdiri kokoh, atapnya menjulang ke langit, dihiasi ukiran naga dan burung garuda. Ribuan prajurit siluman berjaga di sekelilingnya. Ada yang berwujud manusia setengah hewan, ada pula yang berbadan raksasa. Di tengah alun-alun kerajaan, duduklah seorang wanita cantik di atas singgasana kristal. Rambutnya panjang terurai hitam berkilau, wajahnya anggun bagaikan bidadari, namun sorot matanya tajam penuh wibawa. Dialah Ratu Gunung Arjuno. Ketika Wali Paidi melangkah masuk, seluruh prajurit kerajaan serentak membungkuk memberi hormat pada ratunya. Suasana hening sejenak, hanya suara langkah Wali Paidi yang terdengar. Sang ratu tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara lantang, "Jati inikah manusia yang membuat seluruh kerajaan siluman menyebut-nyebut namanya? Kau yang bernama Paidi?" Wali Paidi berhenti beberapa langkah di hadapannya. Ia menatap tenang, lalu menjawab sederhana, "Benar, aku Paidi, ratumu yang memanggil, maka aku datang. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku?" Senyum sang ratu berubah menjadi tawa yang nyaring, menggema hingga ke seluruh penjuru istana. Tawa itu membuat sebagian prajurit merinding, bahkan sebagian lainnya menutup telinga. "Yang kuinginkan," ucap sang ratu dengan nada menantang, "aku ingin melihat sendiri."
Apakah manusia yang bernama Paidi benar-benar sehebat cerita yang kudengar, atau hanya omong kosong belaka? Alun-alun mendadak bergemuruh. Angin berhembus kencang, langit yang tadinya cerah mendadak berubah kelam. Pertemuan itu bukan sekadar pertemuan biasa. Itu adalah awal dari sebuah pertarungan besar yang akan mengguncang Gunung Arjuno dan menguji takdir Wali Paidi yang sesungguhnya. Alun-alun kerajaan Gunung Arjuno berubah hening begitu suara tawa sang ratu mereda. Semua pasang mata tertuju pada dua sosok di tengah, Wali Paidi dengan kesederhanaannya, dan Ratu Gunung Arjuno yang duduk anggun di atas singgasananya. Ribuan prajurit siluman berdiri berjajar mengelilingi Trin, wajah mereka tegang. Sebagian berbisik pelan, menyebut-nyebut nama Paidi dengan nada ragu, sebagian lain menggeram tak percaya bahwa seorang manusia bisa berani menginjakan kaki di hadapan sang ratu tanpa gentar. Paidi, suara Ratu Gunung Arjuno terdengar berat, namun tetap indah seperti lantunan tembang Jawa. Kau sudah mendengar desas-desus tentangmu, bukan? Kesaktianmu dibicarakan di mana-mana. Aku ingin melihat apakah itu hanya cerita murahan, ataukah benar-benar nyata? Wali Paidi menarik napas pelan. Ia menyalakan rokoknya, lalu mengisap sekali sebelum menjawab, kesaktian bukan untuk dipertontonkan, Ratu. Kalau aku punya kemampuan, itu bukan karena aku hebat. Semua dari Allah. Kalau kau hanya ingin melihat pertunjukan, aku bukan orang yang tepat. Kata-kata itu membuat wajah Ratu Arjuno menegang. Ia merasa ditantang secara halus. Baginya, ucapan Paidi terdengar seperti penolakan, bahkan penghinaan di depan para pengikutnya. Jangan coba-coba menggurui aku, manusia, seru sang ratu dengan suara bergema. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah singgasananya. Langit yang tadinya hanya kelam kini semakin pekat, seakan malam turun mendadak. Petir menyambar-nyambar di kejauhan. Para prajurit bersorak keras, hidup Ratu Arjuno, hukum manusia itu. Wali Paidi hanya berdiri tegak. Rokoknya masih mengepul, senyumnya tetap tipis. Ia tidak bergeming meski angin kencang menghantam tubuhnya. Sang ratu mengangkat tangannya. Seketika, bumi alun-alun bergetar. Dari tanah muncul akar-akar raksasa yang melilit, menjalar cepat seperti ular hidup. Dalam sekejap, akar itu berusaha membelit tubuh Wali Paidi. Namun dengan tenang, Paidi hanya mengetukkan kakinya ke tanah sekali. Dam, getaran aneh menyebar, membuat akar-akar itu berhenti bergerak, bahkan layu begitu saja sebelum sempat menyentuh tubuhnya. Ribuan pasang mata terbelalak. Prajurit siluman yang menyaksikan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apakah itu saja yang bisa kau lakukan, Ratu? Ucap Paidi dengan nada datar. Kemarahan Ratu Arjuno meledak. Ia berdiri dari singgasananya. Tubuhnya perlahan diselimuti cahaya hijau berkilau. Dalam sekejap, ia melayang di udara. Gaunnya berkibar-kibar, wajahnya berubah lebih garang. Kalau begitu, rasakan kekuatan Gunung Arjuno. Dengan gerakan tangannya, langit terbuka. Hujan batu api turun deras, menghantam tanah alun-alun. Prajurit siluman bergegas mundur, takut terkena semburan panas. Api melahap tanah, membuat udara menjadi semakin mencekik. Namun Wali Paidi tetap berdiri di tempatnya. Ia mengangkat tangannya ke langit, berucap lirih doa yang bahkan tak terdengar jelas. Ajaibnya, batu-batu api itu berhenti di udara, lalu hancur menjadi debu sebelum sempat jatuh ke tanah. Asap rokoknya mengepul ke atas, bercampur dengan debu api yang lenyap begitu saja. Sorak-sorai prajurit berubah menjadi bisik-bisik penuh rasa takut. Mereka mulai meragukan siapa sebenarnya Wali Paidi. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menahan hujan api dengan mudah? Ratu Arjuno terdiam sejenak. Jantungnya berdegup cepat. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada lawan sepadan bahkan mungkin lebih kuat darinya. Namun harga dirinya sebagai Ratu Gunung Arjuno tidak boleh jatuh di depan rakyatnya. Dengan marah, ia mengeluarkan jurus pamungkasnya. Tubuhnya menyala bagai obor hijau. Dan dari kedua tangannya lahir dua ekor naga gaib yang panjangnya puluhan meter. Naga itu melingkar di udara, mengaum keras, lalu menerjang ke arah Wali Paidi dengan ganas. Sorakan prajurit kembali menggema, hancurkan dia, Ratu, hancurkan manusia itu. Wali Paidi kali ini memejamkan mata. Ia tidak menghindar, tidak melawan, hanya menarik napas dalam-dalam.
Rokok yang dipegangnya sudah hampir habis, lalu ia buang puntungnya ke tanah. Saat naga gaib itu hampir menerkamnya, Paidi membuka mata. Sorot matanya begitu tajam, namun tenang. Dengan suara pelan ia berucap, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Anehnya, dua naga itu berhenti tepat di depannya. Tubuh mereka bergetar hebat, lalu hancur menjadi butiran debu bercahaya yang lenyap tertiup angin. Sontak, seluruh alun-alun terdiam. Tidak ada suara, tidak ada sorakan. Semua membeku melihat pemandangan yang tak masuk akal itu. Ratu Arjuna terbangun dari keterkejutannya. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Ia tidak percaya jurus pamungkasnya bisa dipatahkan hanya dengan satu kalimat doa. "Siapa sebenarnya kau, Paidi?" tanya sang ratu dengan suara bergetar. Paidi menatapnya dengan lembut, lalu menjawab, "Aku hanya manusia biasa. Beda kita hanya pada satu hal, kau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Sementara aku hanya bersandar pada Yang Maha Kuasa." Kata-kata itu membuat dada Ratu Arjuna sesak. Ia merasa seakan ditelanjangi. Selama ini ia menganggap dirinya penguasa mutlak. Tak ada yang bisa menandingi. Namun di hadapannya, seorang manusia sederhana mampu mengguncang keyakinannya sendiri. Pertarungan itu belum selesai. Justru di saat inilah api konflik mulai menyala lebih besar. Ratu Arjuna harus memilih, mengakui kehebatan Wali Paidi atau melanjutkan pertempuran demi harga dirinya sebagai penguasa. Dan pilihan itu akan mengguncang Gunung Arjuna lebih hebat lagi. Langit di atas kerajaan Gunung Arjuna berubah semakin kelam. Awan hitam bergulung-gulung, petir menyambar tiada henti. Udara terasa berat, seolah-olah gunung itu menahan napasnya sendiri, menunggu apa yang akan terjadi. Ratu Gunung Arjuna masih melayang di udara. Wajahnya pucat, matanya menyala-nyala, napasnya terengah. Ia baru saja kehilangan jurus pamungkasnya, sesuatu yang selama ini membuatnya tak terkalahkan. Namun rasa malu jauh lebih menyakitkan daripada kelelahan fisiknya. Prajurit siluman di bawahnya menunduk, tak berani bersuara. Mereka tahu, ratu mereka sedang berada di puncak kemarahan, sekaligus keguncangan. Wali Paidi berdiri tegak di tengah alun-alun. Tubuhnya tidak bergerak, seakan badai yang melanda tak berpengaruh sedikit pun. Di bibirnya masih ada senyum tipis, tapi sorot matanya penuh ketegasan. "Ratu," ucap Paidi pelan namun jelas, suaranya bergema hingga ke seluruh penjuru alun-alun. "Apakah ini yang kau sebut kekuatan? Membakar, menghancurkan, menakut-nakuti rakyatmu sendiri? Aku datang bukan untuk melawanmu. Tapi kalau engkau terus memaksa, jangan salahkan aku." Kata-kata itu menusuk hati sang ratu. Ia merasa seolah dihina di depan ribuan pengikutnya. Amarahnya meledak. Dengan pekikan panjang, ia merentangkan kedua tangannya. Gunung Arjuna bergemuruh hebat. Tanah retak. Batu-batu besar terangkat ke udara. Api hijau menyembur dari celah bumi. Seluruh prajurit berlarian mundur, takut terkena amukan alam yang dilepaskan ratunya sendiri. Wali Paidi masih tak bergeming. Namun kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Amukan itu bukan hanya amarah seorang ratu, ada beban yang jauh lebih besar tersembunyi di dalamnya. Saat Ratu Arjuna melayang semakin tinggi, tubuhnya bersinar semakin terang. Suaranya berubah menggema seperti berasal dari ribuan mulut sekaligus. "Paidi, kau harus tahu, aku tidak hanya ingin menguji kekuatanmu. Ada alasan yang jauh lebih dalam. Ada ramalan. Ramalan yang sudah turun sejak ratusan tahun lalu." Suasana alun-alun semakin mencekam. Para prajurit yang masih bertahan di tempatnya mulai berbisik ketakutan. "Ramalan? Apa maksudnya?" Ratu Arjuna menatap Paidi dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya bukan lagi hanya penuh amarah, melainkan juga kesedihan yang dalam. Ramalan itu mengatakan, hanya akan ada satu manusia yang mampu mengalahkan kutukan Gunung Arjuna. Hanya satu manusia yang bisa menghentikan api yang terus membakar jiwa-jiwa kami. Dan ramalan itu menyebut namamu, Paidi. Wali Paidi tertegun. Ia tidak menyangka pertemuan ini bukan hanya soal adu kesaktian, tapi soal takdir yang jauh lebih besar. Namun, sebelum ia sempat menjawab, tubuh Ratu Arjuna mendadak bergetar hebat. Wajahnya meringis kesakitan. Dari tubuhnya keluar kilatan api hijau yang liar, seperti ada kekuatan lain yang berusaha menguasainya.
"Hai!" teriak sang ratu. Suaranya mengguncang bumi. Kutukan ini membakar tubuhku setiap kali aku menahan amarah. Aku tak bisa melawannya sendiri. Paidi, kalau kau benar manusia yang disebut dalam ramalan. Buktikan, buktikan sekarang. Api hijau meledak dari tubuhnya, melesat ke segala arah. Batu-batu besar beterbangan, pohon-pohon raksasa di sekitar istana terbakar. Suara gemuruh gunung semakin dahsyat. Prajurit siluman berjatuhan, sebagian terbakar, sebagian lain lari pontang-panting menyelamatkan diri. Mereka berteriak-teriak, "Ratu, Ratu, hentikan! Kau akan menghancurkan kerajaan kita sendiri." Tapi Ratu Arjuna sudah tidak lagi mengendalikan dirinya. Kutukan itu mengambil alih. Tubuhnya berubah semakin besar. Matanya merah menyala, rambutnya menjelma api, tangannya berubah menjadi sayap raksasa dari cahaya hijau. Ia bukan lagi hanya seorang ratu, ia menjelma menjadi monster gaib yang menakutkan. Wali Paidi menghela nafas panjang. Ia memandang sekeliling, melihat kehancuran yang sudah terjadi. Ia tahu, ini bukan lagi soal pertarungan harga diri. Ini soal menyelamatkan jiwa yang terikat kutukan. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke tengah alun-alun yang retak. Suaranya tenang, tapi penuh keyakinan. "Ya Allah, kalau memang kau menitipkan takdir ini padaku, jangan biarkan aku berbuat sia-sia." Ia menutup mata, lalu duduk bersila di atas tanah yang bergetar. Tangannya terangkat. Bibirnya melafalkan doa-doa yang khusyuk. Seketika, cahaya lembut keluar dari tubuhnya. Cahaya itu berbeda dengan api hijau sang ratu. Cahaya itu menenangkan, sejuk, dan damai. Cahaya itu merambat ke seluruh alun-alun, menghapus api, meredakan gemuruh bumi. Monster raksasa yang tadi menjelma dari tubuh Ratu Arjuna meraung keras. Ia berusaha menolak cahaya itu, namun semakin kuat ia melawan, semakin cepat cahaya itu menyelimuti tubuhnya. "Tidak, jangan. Aku tidak butuh belas kasihanmu, Paidi," jeritnya. Namun Paidi tetap memejamkan mata, tidak terpengaruh. Ia tidak melawan dengan kekuatan, melainkan dengan doa dan keteguhan hati. Perlahan-lahan, tubuh Ratu Arjuna kembali menyusut. Api hijau padam, sayap raksasa lenyap, dan wujudnya kembali menjadi seorang wanita cantik. Namun kini, ia jatuh berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar, air mata mengalir di pipinya. Paidi membuka mata. Ia berdiri, lalu mendekatinya. Dengan suara lembut ia berkata, "Kau tidak perlu melawan takdirmu sendirian. Kalau benar ramalan itu menyebut namaku, berarti tugasku hanya satu. Membantumu keluar dari kegelapan ini." Ratu Arjuna menunduk, air matanya menetes ke tanah. Untuk pertama kalinya, seorang penguasa gaib yang angkuh itu merasakan kelembutan yang mampu menembus dinding kesombongan. Namun di balik keharuan itu, tersisa satu pertanyaan besar. Apakah kutukan benar-benar sudah berakhir? Atau hanya mereda sementara, menunggu saat yang lebih gelap untuk kembali bangkit? Pertanyaan itu menggantung di udara, seiring senyapnya Gunung Arjuna yang perlahan kembali tenang. Fajar menyingsing dengan perlahan. Cahaya keemasan menerobos sela-sela pepohonan Gunung Arjuna, menyingkap kabut tipis yang bergelayut di lereng. Udara terasa lebih hangat, lebih damai, seakan-akan seluruh alam menyambut pagi yang berbeda dari biasanya. Pertarungan besar sudah usai, dendam telah ditanggalkan, dan yang tersisa hanyalah lembaran baru kehidupan. Wali Paidi duduk bersila di atas batu besar, rokok terselip di jarinya, sementara secangkir kopi hitam mengepul di hadapannya. Matanya menatap jauh ke cakrawala, seakan ingin menembus batas waktu. Senyum tipis terukir di wajahnya, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum penuh ketenangan. Tak lama, sosok anggun muncul dari balik kabut. Ratu Gunung Arjuna, dengan kebaya ungu kebesarannya, mendekat dengan langkah ringan. Tak ada lagi aura angkuh, tak ada lagi sorot mata penuh kemarahan. Yang tersisa hanyalah kelembutan dan rasa hormat pada seorang pria yang sudah mengguncang dunianya. "Wali Paidi," sapanya dengan suara yang dalam dan jujur, "aku tak pernah menyangka akan bertemu manusia seperti dirimu. Engkau tidak hanya sakti, tapi juga bijaksana. Pertarungan kita membukakan mataku. Ternyata aku terlalu lama terjebak dalam egoku sendiri." Wali Paidi hanya menghembuskan asap rokoknya pelan, lalu menyesap kopi. Ia tidak langsung menjawab, membiarkan hening sejenak. Kemudian ia berkata lirih,
kekuatan bukan untuk menaklukkan, Ratu. Kekuatan sejati ada ketika kita mampu menahan diri. Saat amarah membara, saat dendam menuntut balas, tapi kita memilih jalan damai. Itulah yang menjadikan seseorang benar-benar sakti. Kata-kata itu menusuk hati Ratu Arjuna. Ia terdiam, menundukkan kepala, menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam genggaman kesombongan. Namun pertemuannya dengan Walipaidi justru mengajarinya hal yang tak pernah ia temukan dalam segala ilmu gaib yang ia miliki, keikhlasan. Beberapa siluman pengikut Ratu Arjuna muncul dari balik hutan, menunduk hormat kepada Walipaidi. Mereka mengakui kehebatannya bukan hanya karena kekuatan, tetapi juga karena kebijaksanaan yang mampu meruntuhkan kebencian. Mulai hari ini, ucap Ratu dengan lantang, nama Walipaidi akan dijunjung tinggi di seluruh kerajaan siluman. Engkau bukan musuh, engkau adalah sahabat. Gunung Arjuna dan segala penghuninya akan menjadi penjaga rahasia persaudaraan kita. Walipaidi menoleh, menatapnya dengan mata tenang. Aku bukan orang besar, Ratu. Aku hanya orang sederhana yang suka ngopi dan merokok di tempat sepi. Kalau namaku sampai terdengar di mana-mana, itu bukan karena aku mencarinya, tapi karena dunia punya caranya sendiri. Ratu Arjuna tersenyum, untuk pertama kalinya senyum tulus tanpa beban. Ia merasa hatinya ringan, bebas dari belenggu dendam yang dulu membutakan. Pagi itu, Walipaidi dan Ratu Arjuna duduk berdampingan di atas batu besar. Mereka berbincang tentang dunia, tentang manusia, tentang siluman, dan tentang kehidupan yang sejatinya hanyalah perjalanan singkat. Tidak ada lagi pertarungan, tidak ada lagi amarah, hanya secangkir kopi, sebatang rokok, dan persahabatan yang lahir dari api konflik. Burung-burung berkicau riang, seolah menyanyikan lagu kemenangan. Daun-daun berdesir diterpa angin, membawa pesan bahwa kedamaian selalu lebih indah dari peperangan. Dan begitulah, kisah pertemuan Walipaidi dengan Ratu Gunung Arjuna berakhir. Bukan dengan kehancuran, bukan dengan darah, tapi dengan pelajaran abadi, bahwa kesaktian sejati bukan diukur dari seberapa besar kemampuan menghancurkan, melainkan seberapa besar kemampuan untuk memaafkan dan menjaga kedamaian. Walipaidi kembali menyesap kopi, matanya menerawang jauh. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai. Masih banyak rahasia alam, masih banyak ratu dan penguasa siluman yang mungkin suatu hari kelak ingin bertemu dengannya. Namun satu hal pasti, ia akan selalu menjadi dirinya sendiri. Sederhana, tenang, tapi penuh misteri.